dasar itulah ayahmu. Tuh. Apa manfaat Anda putra seorang sayyid, putra seorang Habib? Habib itu kan abahmu, kakekmu. Tapi kalau akhlak Anda jauh dengan suri tauladan yang telah diajarkan, yang telah diperbuat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, memalukan kata beliau, teman-teman. Oleh karena tidak mesti keturunan Nabi kemudian jadi maksum masuk surga. Buktinya keturunan Nabi Nuh alaihissalam anaknya sendiri kafir. Tidak otomatis keturunan Nabi kemudian menjadi maksum dan masuk surga, enggak. Oleh karenanya habaib pun, keturunan Nabi pun bermacam-macam. Ada Habib-Habib Syiah, banyak Habib Syiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrul Sunnah. Kembali lagi teman-teman, kita membicarakan masalah dunia perhabaiban yang tentunya tidak ada habis-habisnya teman-teman. Mungkin Allah Azza wa Jalla sengaja menampakkan kita agar kita bisa mengetahui teman-teman siapa yang layak untuk kita jadikan rujukan, terutama dalam mengambil ilmu agama. Akan tetapi sekali lagi di sini kita katakan kita hanya menyebutkan oknum. Apalagi teman-teman kita melihat sebagian akhlak dari mereka sungguh-sungguh miris teman-teman ya. Jauh dari akhlak leluhur mereka yang mereka sebut nasabnya tersambung kepada Rasulullah SAW. Seharusnya orang-orang yang mengaku sebagai seorang habaib lebih menjadi orang terdepan membela sunnah Nabi, bukan justru kebalikannya, yaitu mengajarkan akhlak yang buruk atau dongeng-dongeng khurafat yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Coba kita simak video ini, kemudian nanti kita akan saksikan satu video dari seorang kiai yang jelas tegas mengatakan, dan ini pelajaran untuk kita semua teman-teman. Jelas beliau mengatakan bahwa percuma nasabmu tersambung kepada Rasulullah kalau akhlakmu buruk. Coba kita simak video flashback teman-teman dari Habib Bahar. Ini dia. Antara lebih mulia ilmu atau lebih mulia nasab garis keturunan. Para ulama berbeda pendapat. Ini penting, ini penting. Ulama yang mana dulu ini? Syaraful ilm am syarafun nasabin nabawi. Lebih mulia kemuliaan berilmu, kemuliaan orang yang berilmu, atau kemuliaan orang yang bersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni para habaib. Para ulama sepakat ya, mana yang lebih utama? Keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka para ulama menjawab yang kedua. Yang kedua yang lebih utama. Loh, kenapa? Qalu, para ulama itu berkata, li'annahu dzati, karena garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah, zat, darah daging. Padahal di awal tadi beliau mengatakan terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, mana yang lebih utama, yaitu orang yang tersambung nasabnya kepada Rasulullah atau orang yang berilmu. Ujung-ujungnya beliau mengatakan para ulama sepakat bahwa yang lebih mulia adalah orang yang tersambung nasabnya kepada Rasulullah dibandingkan dengan orang yang berilmu. Subhanallah. Coba antum bayangkan teman-teman, firman Allah Azza wa Jalla banyak memuji yaitu orang-orang yang berilmu dan beriman. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utu ilma darajat. Allah Azza wa Jalla meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Kemudian jelas firman Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang lain, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang paling bertakwa. Jelas teman-teman, ukurannya adalah ketakwaan, dan tentunya ketakwaan ini tidak akan bisa lepas dari amal soleh, dan amal soleh tidak akan bisa lepas dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan yang kita lihat teman-teman, dari beliau ini juga sering mendongengkan dongeng-dongeng khurafat yang tentunya ini jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Lalu dari mana kita bisa mengklaim orang yang lebih utama atau mulia, yaitu orang yang tersambung nasabnya kepada Rasulullah dibandingkan dengan orang yang berilmu? Sedangkan orang yang berilmu tentu bisa menghindari perkara haram, sedangkan orang yang bodoh meskipun dia tersambung nasabnya pasti dia tidak akan mengenal mana halal mana haram dan cenderung melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Apalagi dengan jelas teman-teman, keturunannya Nabi Nuh saja teman-teman kafir ya. Ini keturunan Nabi yang jelas. Lah ini keturunan yang sangat jauh jaraknya 1400 tahun yang lalu, apalagi belum terbukti secara DNA. Tidak ada jalan lain untuk membuktikan teman-teman selain dengan tes DNA. Hanya satu-satunya jalan di zaman ini yaitu tes DNA. Nah, coba teman-teman kita simak salah satu video dari seorang kiai yang insya Allah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, dan beliau sangat tegas di sini mengatakan yaitu percuma nasab tersambung kepada Rasulullah, akan tetapi akhlak tidak sesuai dengan Rasulullah. Coba kita simak video ini. Apa manfaat sebuah silsilah? Apa manfaat sebuah silsilah?
Walaupun Anda itu putra seorang nabi dan rasul, kalau akhlak Anda seperti Kan'an, maka nasib Anda juga seperti Kan'an, akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam air. Dengerin ini, sing senengane bingung masalah nasab. Apa manfaat Anda putra seorang ulama besar? Besar itulah ayahmu. Apa manfaat Anda putra seorang sayyid, putra seorang habaib? Habaib itu kan abahmu, kakekmu. Tapi kalau akhlak Anda jauh dengan suri tauladan yang telah diajarkan, yang telah diperbuat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, memalukan. Memalukan kata beliau, teman-teman. Bikin malu. Dan dzurriyyah Rasul tidak seperti itu. Rasulullah nyampe pernah mengatakan, bila mana itu Fatimah mencuri akan kupotong tangannya. Itu membuktikan bahwasanya anak cucu Rasulullah tidak ada yang seperti itu. Wa yutahhirukum tadhira. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mensucikan, membersihkan mereka dari akhlak-akhlak yang tercela. Enggak mungkin ada seorang dzurriyyah Rasul, cucunya Rasulullah, dari pintu satu ke pintu yang lain. Dan ingat teman-teman, Rasulullah pernah bersabda, man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalannya lambat atau lalai, maka nasabnya atau silsilah keturunannya tidak bisa menolongnya. Artinya teman-teman, pemahaman dari hadis tersebut bahwa nasab atau silsilah keturunan meskipun bersambung kepada Rasulullah tidak akan ada artinya teman-teman kalau kalian tidak mengusahakan yaitu amal soleh untuk diri kalian sendiri. Kalian tidak mengusahakan yaitu akhlak baik untuk diri kalian sendiri. Tidak bisa kita mengandalkan yaitu nasab. Bahkan juga sering kita mengatakan, anak kiai, anak ulama, anak ustaz. Tidak teman-teman, yang ustaz adalah orang tua antum, yang kiai adalah bapak antum, yang nabi adalah Nabi Muhammad. Seandainya pun anda sah sebagai keturunan, maka tidak akan ada jaminan bahwa anda juga mulia sebagaimana Rasulullah SAW. Dan sudah kita jelaskan juga, keturunannya Nabi Nuh juga kafir teman-teman. Keturunan Nabi loh ini, apalagi ini keturunan yang jaraknya 1400 tahun yang lalu dan belum terbukti secara sah secara tes DNA. Lalu bagaimana mungkin kita bisa membangga-banggakan diri teman-teman di tengah umat, lalu mengatakan orang-orang yang tersambung nasabnya kepada Rasulullah meskipun dia bodoh maka dia lebih utama daripada 70 para ulama. Dari mana dalil seperti ini? Paling mentok dalilnya adalah dari kitab-kitab mereka saja teman-teman, yang memang selalu mengagung-agungkan soal nasab. Nah teman-teman, coba kita simak lagi salah satu video dari Ustadz Firanda juga, dan insya Allah ini juga penting bagi kita sebagai nasihat teman-teman. Kita simak. Apakah para habaib itu semuanya keturunan Nabi? Apakah hanya gelar semata seperti halnya gelar ustadz, kiai dan sebagainya? Habaib itu istilah yang digunakan kepada orang-orang yang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka semua keturunan Nabi? Wallahu alam, kita tidak tahu kan, ini berkaitan dengan sanad dan masalah kejujuran. Akan tapi memang habaib itu berbagai macam modelnya. Ada habib, jadi tidak otomatis orang menjadi keturunan Nabi langsung masuk surga. Tidak otomatis orang menjadi keturunan Nabi berarti maksum, tidak punya kesalahan. Nabi SAW pernah berkata tentang Fatimah, yang Fatimah ini adalah ibunya para habaib, karena hanya dari keturunan Fatimah lah yang merupakan keturunan Nabi. Ali bin Abi Thalib punya istri selain Fatimah. Istri-istri Ali yang selain Fatimah tidak meneruskan keturunan Nabi SAW, hanya keturunan Fatimah. Rasulullah SAW pernah berkata tentang Fatimah, Rasulullah SAW pernah berkata tentang Fatimah, "Lau kana Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah putrinya Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Nabi. Rasulullah juga pernah berkata, "Ya Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'a." Wahai Fatimah putri Rasulullah, Nabi Nuh, mintalah harta, saya akan berikan, tapi saya tidak bisa menyelamatkan engkau selamanya. Oleh karena tidak mesti keturunan Nabi kemudian jadi maksum masuk surga. Buktinya keturunan Nabi Nuh alaihissalam anaknya sendiri kafir. Tidak otomatis keturunan Nabi kemudian menjadi maksum dan masuk surga, enggak. Oleh karenanya habaib pun, keturunan Nabi pun bermacam-macam. Ada Habib-Habib Syiah, banyak Habib Syiah. Kalau kita mengatakan Habib pasti benar, kita bilang kalau begitu Habib Syiah. Karena Habib Sufi juga menyerang Habib Syiah. Kita bilang mana yang benar, Habib Sufi atau Habib Syiah? Di Madinah sana kalau ada Habib, orang Syiah yang pakai sorban hitam itu Habib.
Kalau sorban putih itu bukan Habib, tapi Syiah, ulama Syiah. Tapi kalau dia sudah pakai sorban hitam, dia ulama Syiah dan juga Habib. Dan subhanallah pernah diadakan penelitian besar-besaran dan pemeriksaan DNA. Antum bisa cari di YouTube ya, kalau antum bisa bahasa Arab, antum coba tulis tentang DNA. Jadi ada seorang keluar di televisi, dia pakar dalam masalah DNA. Dia menukilkan tentang ahli DNA dari yang ada di dunia ini, yang menukil tentang jenis-jenis DNA. Persia. Setiap misalnya DNA-nya orang India ada rumusnya, DNA-nya orang Asia ada rumusnya, DNA-nya orang Arab ada rumusnya, DNA Arab. DNA-nya orang Persia ada rumusnya. Maka dia berkesimpulan kalau orang keturunan Nabi harus punya DNA Arab. DNA Persia. Setelah diambil beberapa sampel dari Habib-Habib Syiah, ternyata DNA-nya rumusnya DNA orang Persia. Nah, ini repot. Tapi kita bilang kita husnudzon ya. Kalau ada yang mengaku dia sebagai cucu Nabi, kita bilang kita husnudzon. Bahkan kalau ada Habib, ya, ada seorang Habib dan ada selain Habib, sama-sama alim, maka yang Habib yang harus kita dahulukan. Tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna akramakum indallahi atqakum. Dan bahwasanya yang paling bertakwa di sisi Allah, dan yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa. Justru karena kecintaan kita kepada keturunan Nabi, kalau memang itu keturunan Nabi, maka kita nasihati mereka agar kembali kepada ajaran leluhur mereka. Dan inilah yang dilakukan oleh para Habib-Habib Wahabi. Dalam buku saya Kritik Terhadap Sang Habib, saya sebutkan bagaimana para Habib-Habib Wahabi menasihati Habib-Habib Sufi. Jadi jelas teman-teman, Rasulullah pernah berkata kepada Fatimah, putri beliau yang tercinta, wahai Fatimah, mintalah harta kepadaku, akan tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu dari siksa Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah juga pernah berkata, seandainya Fatimah putri Rasulullah mencuri, maka aku yang akan langsung memotong tangannya. Ini artinya teman-teman bahwa Rasulullah itu, atau dalam Islam, tidak tebang pilih teman-teman. Mau antum itu keturunan Rasulullah, mau bukan. Kalau antum berbuat maksiat, berbuat kesalahan, sama saja perhitungannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Apalagi ini keturunan yang mengklaim dirinya tersambung nasabnya ke Rasulullah, jaraknya 1400 tahun yang lalu. Lah ini Fatimah teman-teman, seandainya dia mencuri, Rasulullah sendiri yang langsung akan memotong tangannya. Ini menunjukkan hukum dalam Islam itu tidak tebang pilih. Lalu dari mana kita mengklaim? Bahkan saya miris ya membaca beberapa di kolom komentar yang sungguh luar biasa teman-teman, jahilnya. Ada komentar yang mengatakan semua keturunan Nabi, semua para baib dijamin masuk surga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Lah ini anaknya Nabi Nuh saja mati dalam keadaan kafir teman-teman, ya, apalagi ini teman-teman, tidak ada jaminan sama sekali, jarak 1400 tahun yang lalu. Kemudian jelas Ustadz Firanda mengatakan Habib-Habib ini juga ada dari kalangan Syiah, ada dari kalangan Sufi. Yang mana yang jelas ini? Karena orang-orang Syiah juga sering mengklaim atau mendoktrin cinta Ahlul Bait, cinta Ahlul Bait. Bahkan mereka yang mengklaim cinta Ahlul Bait tapi melaknat sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Ini orang-orang Syiah. Padahal orang-orang Syiah ini juga sering mengklaim dirinya adalah tersambung nasabnya ke Rasulullah, cinta Ahlul Bait. Ternyata setelah mereka tes DNA, ternyata DNA-nya tersambung kepada orang-orang Persia. Maka perlu kita butuh kejelasan teman-teman, orang-orang di Indonesia yang mengaku sebagai seorang Habib. Silahkan Anda tes DNA dulu, ya. Kalaupun Anda terbukti sebagai orang yang nasabnya tersambung kepada Rasulullah, tidak menjadi serta-merta Anda itu langsung mendapatkan kemuliaan. Tergantung bagaimana akhlak Anda, tergantung bagaimana amalan Anda, ceramah-ceramah Anda. Ya, kalau akhlak Anda buruk, suka mencaci maki, keras, ya. Tegas dengan keras itu berbeda, ya. Kalau keras itu cenderung kepada kalimat-kalimat yang kurang baik, terkadang kasar. Kalau tegas, ya, A bilang A, B bilang B. Tapi yang kita lihat secara kenyataan sangat jauh teman-teman, tidak sama sekali menunjukkan yaitu akhlak dari leluhur mereka, yaitu Rasulullah SAW. Maka teman-teman, sebagai kesimpulan, nasab itu tidak menjamin seorang itu mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Justru mereka yang mesti menjadi orang nomor satu, orang terdepan, yaitu membela sunnah Nabi yang semestinya teman-teman. Akan tetapi kita lihat kenyataannya justru yang keluar dari lisan mereka kadang caci maki, ya, kata-kata kasar, kemudian dongeng-dongeng khurafat. Meskipun kita katakan tidak seluruhnya, yang kita katakan di sini adalah oknum. Akan tetapi saking banyaknya, subhanallah. Kemudian yaitu orang-orang yang merasa nasabnya tersambung kepada Rasulullah, harusnya mereka yaitu yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan justru menebarkan
menceritakan dongeng-dongeng khurafat, yaitu kisah-kisah yang sangat jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa mereka jarang sekali menyampaikan kisah para sahabat Nabi, kisah imam mazhab, kisah para tabi'in, tabi'ut tabi'in? Selalu yang mereka sampaikan yaitu keutamaan seorang waliullah dari kalangan para baik. Itu saja teman-teman. Bahkan sampai melebihi mukjizat para nabi, melebihi kemuliaan para sahabat Nabi yang jelas dijamin masuk surga. Ini fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini teman-teman. Maka teman-teman perlu kita saling memperingati bahwa kemuliaan itu murni, yaitu berkaitan dengan ketakwaan seorang hamba. Ingat sekali lagi firman Allah Azza wa Jalla, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla yaitu orang-orang yang paling bertakwa. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat untuk kita semua sebagai nasihat teman-teman. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.